أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah masuk mengambil sebagian faidah dari salatul janazah. Salatul janazah, di mana hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menyolatkan kepada mayit yang bermasalah. Beliau tidak menyolatkan kepada mayit yang bermasalah, terutama hutang. Pertama, bermasalah dengan hutang. Yang kedua, korupsi atau gulul. Ini Nabi tidak menyolatkan. Jadi jenazah koruptor itu tidak disolatkan oleh ahlul ilmi, ya, oleh ahlul ilmi. Adapun orang-orang awamnya atau teman-temannya, ya silahkan menyolatkan karena Nabi memerintahkan demikian. Sallu ala sahibikum, ya udah salatkanlah pada teman-teman kalian ini. Tapi ahli ilmu yang ada di tempat itu la yusalli, tidak boleh menyolatkan sebagai hukuman baginya. Sebagai hukuman baginya. Sebagian ulama ada yang menambah mayit-mayit yang bermasalah yang tidak disalatkan, termasuk mayit yang dia menampakkan kemaksiatannya. Artinya dalam hidupnya dia bangga dengan kemaksiatannya. Atau para duat, penyeru kepada kemungkaran, penyeru kepada kebatilan, penyeru kepada kebid'ahan, dan dia tokoh, maka tidak disalatkan. Apalagi mayit seorang tokoh yang ketika ia meninggal dunia, kaum muslimin ditenangkan dengannya, ditenangkan dengan meninggal dunianya. Artinya ditenangkan ketika orang ini meninggal, ya sudah tidak ada lagi seruan-seruan kesesatannya, seruan-seruan atau perkataan-perkataan yang menyesatkan kaum muslimin, yang membuat resah kaum muslimin. Nah, ketika meninggal istirahat kaum muslimin, artinya istirahat, ya sudah tenang lagi, tenang, tidak ada lagi beredar perkataannya itu. Nah, orang yang seperti ini la yusalli, tidak disalatkan oleh ahli ilmunya. Ya, nah, demikian. Jadi orang-orang mayit-mayit yang bermasalah tidak disalatkan oleh ahli ilmu. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang keutamaannya. Fadluha, yakni keutamaan menyolatkan jenazah. Keutamaan menyolatkan jenazah. Saya bacakan hadisnya di sini.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الصلاة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين وعن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم 40 قال نعم قال اخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Naam, terjem. Bismillah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyaksikan jenazah hingga disolatkan, maka ia mendapatkan 1 qirat. Barang siapa menyaksikan hingga dikuburkan, maka ia mendapatkan 2 qirat. Ditanyakan, apakah 2 qirat itu? Beliau menjawab, seperti 2 gunung besar. Nah. Dari Abdullah bin Abbas bahwa seorang putranya meninggal di Qadid atau di Usfan, maka ia mengatakan, wahai Quraib, lihatlah apakah orang-orang telah berkumpul untuknya. Quraib mengatakan, aku pun keluar, ternyata aku melihat orang-orang telah berkumpul untuk mensolatinya. Lalu aku kabarkan kepadanya. Ibnu Abbas bertanya, menurutmu apakah jumlah mereka 40 orang? Quraib menjawab, ya. Ibnu Abbas berkata, keluarkanlah jenazahnya, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim mati lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah, melainkan Allah memberikan syafaat kepadanya lantaran mereka. Nah, satu lagi. Wa an Aisyah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. Diriwayatkan dari Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang mayit disolatkan oleh segolongan dari kaum muslimin yang mencapai 100 orang, yang semuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan syafaat mereka diterima. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah 3 hadis yang menunjukkan atas keutamaan menyolatkan jenazah. Yang pertama tentang besaran ganjaran. Besaran ganjaran orang yang menyolatkan jenazah.
Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan, yang dimaksud dengan man syahida di sini wa huwa hadir, dia menyaksikan, yakni dia hadir melihat dan melakukan, itu syahida. Hadir, melihat dan melakukan salat jenazah, hatta yusalli alaiha, sampai jenazah itu disolatkan atasnya, dan dia hanya sampai solat saja, falahu qiratun, maka ia mendapatkan 1 qirat. Jadi kita umpama datang takziah, setelah bertakziah bertemu dengan keluarganya, ya, turut bela sungkawa, lalu menunggu proses dimandikan dan dikafankan. Setelah itu ia ikut menyolatkan. Akan tetapi dia tidak ikut mengantarkan ke kubur. Maka ia mendapatkan 1 qirat. Wa man syahidaha, dan barang siapa yang menyaksikannya, yakni menyaksikan, melihat atau datang menyaksikan dan ikut melaksanakan salat, hatta tudfana lahu, hingga mayit itu dikuburkan. Artinya dia ikut mengantarkan sampai ke kubur. Falahu qiratani, maka ia akan mendapatkan ganjaran 2 qirat. Qila, Nabi ditanya, yakni ada yang berkata kepada Nabi dan bertanya, wa mal qiratan, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Qala mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, yang dimaksud dengan qirat adalah seperti Jabal Uhud. Seperti gunung Uhud, dan memang gunung Uhud itu besar. Ya, gunung Uhud itu besar. Seperti 2 gunung Uhud. Nah, ini ganjaran orang yang menyolatkan, sebagai motivasi bagi kaum muslimin untuk memperhatikan jenazahnya dan ikut menyolatkannya. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan jumlah kaum muslimin yang ikut menyolatkan, dan ini menentukan bahwa si mayit dia akan diampunkan dosanya atau dia akan mendapatkan syafaat kepadanya. Ya, hadisnya dari Abdullah ibn Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an memiliki anak dan meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. Mata ibnun lahu, meninggal dunia anaknya Abdullah bin Abbas, biqadid, di daerah Qadid atau di daerah Usfan. Ada yang bacanya Isfan dengan mengkasrah, ada yang bacanya dengan mendhammah, bi Usfan, karena Qadid dengan Usfan ini daerah yang sama. Faqala, lalu Abdullah bin Abbas menyuruh kepada muridnya, Quraib namanya, menyuruh kepada muridnya Quraib, unzur majtama'a lahu minan nas, lihat ya apa yang berkumpul baginya dari manusia. Artinya, lihat manusia sudah berkumpul belum? Dan berapa yang berkumpul? Faqala faqarajtu, lalu Quraib keluar, ya, menuruti perintah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ya, Abdullah bin Abbas pada waktu itu posisinya sebagai syekh, sebagai ulama dari kalangan sahabat, ulama dari kalangan
sahabat. Jadi sudah syekh, sudah punya anak, ya sudah besar, sudah tua dan punya murid Quraib. Fa kharajtu, lalu aku keluar. Fa idza nasun qad ijtama'u lahu fa akhbartuhu. Maka tiba-tiba aku melihat manusia sudah berkumpul kepadanya. Ya, ini berkumpul kepada siapa? Kepada anaknya Abdullah bin Abbas. Kepada anaknya Abdullah bin Abbas yang meninggal dunia tadi. Fa akhbartu, lalu kata Quraib, aku mengabarkan kepadanya, yakni kepada Abdullah bin Abbas. Dikabarkan bahwa manusia sudah berkumpul. Faqala taquluhum arba'un. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, engkau bilang mereka itu 40 orang. Engkau bilang mereka itu 40 orang, atau mungkin kau bilang itu 40 orang lebih gitu. Qala na'am, kata Quraib, iya, ada 40 orang. Qala ukhrujuhu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Keluar kamu menuju kepadanya. Artinya ikut bergabung dengan mereka. Ikut bergabung dengan mereka menyolatkannya. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a." Fahada syarat. Ini adalah syaratnya. Ya. Barang siapa tidaklah dari seorang muslim yang meninggal dunia lalu berdiri di atas jenazahnya arba'una rajulan, 40 orang, yakni untuk melaksanakan salat atau untuk menyolatkannya, berdiri di atas jenazahnya 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang mereka tidak menyekutukan Allah. Ini syarat mutlak. Syaratnya orang-orang yang bertauhid melaksanakan, yang menyolatkannya. Dari sini keluarlah orang-orang yang menyolatkan 40 orang tapi musyrikun semua, nggak masuk dalam ayat ini. Artinya dia tidak mendapatkan keutamaan yang terdapat di dalam hadis ini. Kalau yang menyolatkan musyrikun, orang-orang musyrik, artinya dia muslim namun tercemari akidahnya dengan kesyirikan. Ya, suka tabarruk ke kubur, ya, suka melakukan ibadah-ibadah kesyirikan yang lainnya. Ya. Jika yang menyolatkan orang-orang yang seperti itu sebanyak apapun, meskipun lebih dari 40 orang, dia tidak akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kata Nabi, la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin untuk diberikan syafaat kepadanya. Bukan Allah yang memberikan syafaat. Artinya bukan apa namanya, ya bisa jadi Allah yang mengampuni ya, tapi Allah bukan yang memberikan syafaat. Allah hanya memberikan izin, karena syafaat itu milik selain daripada Allah. Pahami ya, pahami. Syafaat itu Allah mengizinkan kepada Allah, hanya memberikan izin, yang memberikan izin. Syafaat itu milik Allah, Allah yang memberikan izin, dan Allah berikan kepada makhluk. Siapa yang diizinkan untuk memberikan syafaat? Itu maksudnya. Bisa dipahami? Harus jangan salah paham. Jangan dikira saya tidak punya saya mengatakan bahwa Allah tidak memiliki syafaat. Tidak. Allah yang memiliki syafaat. Ya, Allah yang memiliki syafaat. Makanya Allah yang memiliki izin untuk memberikan syafaat. Karena yang syafaat ini adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada seorang makhluk, yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kalau bahasa kita syafaat apa ya? Pembelaan itu loh, kayak semacam pembelaan. Iya tidak? Kayak semacam pembelaan.
Jadi yang mengizinkan makhluk untuk bisa memberikan pembelaan kepada saudaranya nanti di hadapan Allah dalam pengadilannya nanti, itu Allah yang berikan izin gitu. Karena memang syafaat itu milik Allah. Bisa dipahami? Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan yashfa'una lahu illa syafa'u fihi, melainkan Allah akan memberikan izin kepada makhluk yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya, jadi 40 orang ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada mayit ini. Itu yang maksud. Dari sini menunjukkan bahwa bagian daripada orang-orang yang bisa memberikan syafaat, yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat adalah teman-temannya yang mengenalnya, yang dekat dengannya. Teman-teman. Jadi teman itu bisa memberikan syafaat. Tentunya syaratnya teman ini tidak menyekutukan Allah. Ini pembahasan tauhid. Nanti akan dibahas lagi di kitab tauhid insyaallah. Ya, jadi teman-teman, makanya kita mencari teman-teman yang bertauhid, teman-teman yang tidak menyekutukan Allah. Ya, tidak menyekutukan Allah. Jadikan itu teman dekat yang akan bisa memberikan syafaat, Ya, dan sangat bersyukur di antara antum yang punya teman dekat orang saleh dan dia bertauhid. Jangan lepas itu. Antum punya teman dekat nih orang saleh, pelihara pertemanan itu. Pelihara. Jangan bikin masalah, apalagi sampai antum pegat, pisah dengannya. Ya, rugi antum. Kenapa? Ini diantaranya. Dia akan bisa memberikan syafaat kepada antum nanti pada hari kiamat, saat mungkin dia sudah masuk surga atau mungkin dia diselamatkan oleh Allah. Terkadang dia ingat, si teman saya. Atau mungkin ada orang yang sedang berada di pengadilan Allah, itu teman saya. Dan sini juga menunjukkan bahwa nanti teman ada, ketemu kita dengan teman dan saling kenal, tapi terkadang sibuk dengan dirinya masing-masing. Ketika orang-orang soleh yang sudah diselesaikan oleh Allah pengadilannya, dia diizinkan untuk memberikan syafaat, dia akan bisa memberikan syafaat pada temannya. Ya, dia akan bisa memberikan syafaat kepada temannya. Jaga pertemanan dengan orang-orang saleh, terutama dia yang bertauhid. Jadi bukan hanya sekedar wali, karena sebagian mereka, dengan wali itu dekat, tapi ternyata wali ini wali syaitan yang membawa kepada kesyirikan. Gak ada manfaatnya antum, sia-sia berteman dengan dia. Sia-sia, dia tidak akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jaga pertemanan dengan orang-orang soleh. Apalagi antum punya teman, ya, ahli ilmu. Jaga. Jangan sampai, ya, antum pegat. Artinya bermasalah dan antum gak berteman lagi, bahkan mungkin sampai dibenci. Gak bisa memberikan syafaat nanti. Ya, teman itu bisa memberikan syafaat. Ya. Naam. Kemudian wa an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah." Kalau ini mi'ah 100. Kalau tadi 40, sekarang 100. Ya, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yablughuna mi'ah, sampai 100 orang. Syaratnya tadi di awal, dengan catatan mereka tidak menyekutukan Allah, bukan orang-orang musyrik. Jadi teman-teman antum bukan orang-orang musyrik yang bisa memberikan syafaat.
Yablughuna mi'a kulluhum yashfa'una lahu. Dan mereka semuanya minta kepada Allah untuk diberikan syafaat kepada mayit. Illa syafa'u fihi, melainkan mayit tersebut akan diberikan atau akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang lain yang berhak untuk memberikan syafaat kepadanya. Diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keutamaan menyolatkan orang dalam jumlah 40 atau 100. 40 atau 100. Jadi batas minimalnya 40, batas maksimalnya 100. Lebih boleh? Boleh, justru itu lebih utama lagi. Ya. Lalu kalau begitu di bawah 100 dapat tidak? Ya tidak. Ya. Tapi mungkin hanya sekedar pertemanan saja. Jadi bukan dalam sholatnya, pertemanan, dalam kondisi yang lain itu bisa. Ya, sebagian ulama mengatakan ini bukan pembatasan. Siapapun dia memiliki teman yang saleh, dia akan bisa memberikan syafaat. Ya, namun ini 40 orang, 40 orang, ini batas minimal. Makanya sebagian mereka mencari-cari 40 orang untuk bisa menyolatkan mayitnya. Ya celakanya yang dicari orang-orang yang nggak tahu jeluntrungan kondisi keagamaannya. Ya orang-orang awam yang nyolatin. Belum lagi dia tercemarik akidahnya dengan kesyirikan. Ya nggak akan bisa. Jadi 40 orang ini murni dia mentauhidkan Allah. 40 orang ini murni dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini juga memberikan ini ya, tahdzir bagi kita, peringatan bagi kita, hati-hati. Jangan berteman dengan orang-orang musyrik. Ustadz, kita cuma sekedar dagang, ya boleh. Dagang atau muamalah ya. Mungkin pertemanan biasa. Dan dia juga enggak ganggu tauhid kita. Ya, cuman kita hanya menasihati dakwahnya padanya, hanya sekedar menasihati, cuman dia belum mau. Ya enggak apa-apa. Tapi tetap doakan agar dia mendapatkan hidayah. Namun jangan jangan mulazamah dengannya kalau memang sudah tidak bisa lagi diajak kepada tauhid. Cari teman-teman yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, cari teman-teman yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan juga diantaranya pelajaran yang bisa kita ambil adalah keutamaan orang-orang yang bertauhid. Dia bisa menyolatkan kepada mayit dan bisa memintakan syafaat kepada mayit itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian selanjutnya mauqiful imam minal janazah. Mauqiful imam minal janazah. Posisi imam berdiri di hadapan jenazah ketika menyolatkan. Al-qaulul awal, kata Syekh Abu Malik, perkataan yang pertama, ayyaqifal imamu hadha'a ra'sir rajul wa hadha'a wastil mar'ah. Seorang imam dia berdiri di setentang dengan kepala mayit laki-laki dan setentang dengan tengah badan mayit perempuan. Kalau kita pinggang ya, tengah pinggang atau pusat. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Wa qad ikhtarahu ba'du al-Hanafiyah. Dan ini madhabnya Syafi'i, Ahmad dan Ishaq Ibnu Rahawih atau Rahwiyah. Dan ini yang dipilih oleh sebagian al-Hanafiyah. Berkata Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani berkatanya dalam kitab Nailul Awtar,
wa huwa al-haq. Ini perkataan yang benar. Artinya posisi imam itu untuk laki-laki di kepala mayit, untuk wanita di tengah mayit. Wahtajju bihadithi Anas bin Malik, dan mereka berhujjah dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an Abu Ghalib al-Khayyat qala syahidtu Anas bin Malik shalla ala janazatin rajulin. Bahwasanya Abu Ghalib Al-Khayyat ini murid Anas bin Malik, atau orang yang mengambil hadis dari Anas bin Malik. Dia seorang tabi'in dan thiqat, terpercaya. An Abu Ghalib Al-Khayyat qala, ia berkata, syahidtu, aku menyaksikan Anas bin Malik salat terhadap jenazah laki-laki. Shalla ala janazati rajulin, menyalatkan salat jenazah laki-laki. Faqama 'inda ra'sihi, lalu beliau Anas bin Malik ini berdiri di kepalanya. Ini Anas bin Malik juga sudah menjadi ulama dari kalangan sahabat, ya. Dan Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Termasuk banyak sahabat yang banyak mukatsirun fil hadis, banyak hadisnya Anas bin Malik ini. Ya, Anas bin Malik sudah pernah saya sampaikan ya. Anas bin Malik ini adalah seorang manusia, sahabat, ya, yang paling bahagia dunia dan akhirat. Ya, dia orang terdekat dengan Rasulullah di dunia. Ia menjadi ulama, panutan. Ya, ilmunya diambil. Itu dari sisi ilmu. Dari sisi dunianya, dia orang yang paling kaya. Berkat dari doa Nabi, kaya. Ya, kaya. Bahkan tanahnya itu bukan meter-meteran lagi, tanahnya itu bukit. Dan dia punya 2 bukit. Semuanya ditanami, semuanya kebun ditanami kurma. Kurma ajwa yang paling bagus, ajwa yang paling mahal. Dan setiap panen setahun 2 kali. Kayak apa itu? Dijual tuh mahal itu. Kormanya Anas bin Malik itu korma yang paling mahal. Korma ajwa yang paling mahal. Dijual dan panennya 2 kali setahun. 2 kali, yang lain cuma sekali setahun, dia 2 kali setahun. Itu Anas bin Malik. Kaya raya dan anaknya banyak. Jumlahnya mencapai 100 anaknya itu. Kita anak 3 aja rempong, 100. Ya, 100. Sampai dikabarkan beliau sendiri nggak hafal sama anak-anaknya. Hadis Nabi hafal, nama anak-anaknya nggak hafal. Hadis Nabi hafal, tapi nama anak-anaknya nggak hafal. Ya 100 ngapalin nama anak 100 ya. Masya Allah ya, banyak. Ada yang iseng tanya, dari istri berapa orang Ustaz? Nggak tahu istrinya berapa. Yang jelas yang dipertahankan 4. Yang dipertahankan 4. Ya, bisa jadi lebih dari 4 nikahnya, namun ditalak. Tapi yang dipertahankan 4, anaknya 100. Maksudnya anaknya banyak, semuanya berkat doa dari Nabi. Aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Itu doa Nabi kepada Anas bin Malik. Ya Allah, banyakkan anaknya, hartanya, dan berkahi ilmunya. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya, yang keempat, wa adkhilhu al-jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Lihat, dunia dan akhirat itu bahagia. Dunia kaya, mati masuk. Wah, enak gak? Itu yang kita cari kan? Dunianya kaya, mati masuk surga. Udah kaya, terkenal lagi. Ya, dan terkenalnya bukan terkenal artis dangdut kayak artis dangdut, bukan, terkenalnya ulama. Terkenalnya sebagai ulama, terkenal sebagai orang yang mulia. Masya Allah. Bukannya Anas bin Malik orang yang paling bahagia, sahabat yang paling bahagia, terkenal
ilmunya, ulamanya dari kalangan sahabat, dan bukan kelas-kelas yang biasa. Anas bin Malik itu hadis dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, ya, ulama nomor satu pada zamannya. Yang kedua, hartanya banyak, berlimpah hartanya itu, ya. Kemudian meninggal masuk surga. Tinggal yang keempat, beliau belum lihat, kata. Aku tinggal yang keempat, katanya, yang belum melihat berkah dari doa Nabi SAW. Karena anak banyak, harta banyak udah dilihat, sama ilmu yang dia dapat juga sudah dilihat. Tinggal yang keempat belum, karena belum meninggal, belum kiamat kan, kita belum tahu sudah masuk surga apa belum, masih dalam barzakh. Seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang paling bahagia diantaranya Nabi Yusuf. Ya, ini juga Nabi Yusuf, dia terkenal, pejabat, kaya, ya, istrinya cantik, meninggal masuk surga. Pejabat yang masuk surga ya Nabi Yusuf. Pejabat masuk surga itu Nabi Yusuf. Ya. Kemudian nasabnya juga bagus Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Itu Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim alaihi salatu. Dari kakek buyut sampai beliau itu nabi. Jadi keturunan nabi tulen itu Nabi Yusuf. Ya, keturunan Nabi Yusuf. Bahagia dunia dan akhirat. Pejabat yang masuk surga itu Nabi Yusuf. Ya. Naam. Ya, selain itu juga ganteng Nabi Yusuf itu. Enggak ada, sampai sekarang belum ada yang ngalahin kegantengannya. Meskipun beliau sudah meninggal dunia. Belum ada yang seganteng Nabi Yusuf. Belum ada. Ya, konon ada yang mengabarkan, saya tidak terlintas dibaca di mana, itu justru yang hampir menyamai kegantengannya Nabi Yusuf adalah Rasulullah. Rasulullah yang menyamai. Karena Rasulullah ini dikabarkan wajahnya mirip dengan Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim ganteng dong. Nah, ya berarti keturunan orang ganteng ya ganteng gitu. Keturunan orang ganteng. Ya keturunannya nasabnya tinggi, ganteng lagi. Nabi Yusuf ini yang paling bahagia. Nah, kita kembali. Jadi Anas bin Malik, Anas bin Malik di akhir hidupnya mengalami kebutaan. Meninggal dunia dalam keadaan dharir. Ya karena sepuh sekali, umurnya ratusan sampai mencapai 100 umurnya. Dhaif dan matanya buta. Ya, disebabkan karena rabun, ya, biasa. Mata berkurang dari sehat menjadi rabun, ya dimakan umur, dimakan usia, ya wajar. Sehingga dialami oleh Anas bin Malik, ya, dengan sampai kebutaan, dari rabun sampai kebutaan. Itu Anas bin Malik. Nah, kita lanjutkan. Bahwasannya Abul Ghalib Al-Khayyat, ia menyaksikan Anas bin Malik radhiyallahu an menyolatkan jenazah laki-laki. Faqama 'inda ra'sihi. Lalu beliau berdiri di kepalanya, di sisi kepalanya. Wa fi riwayatin ra'sus sarir. Dalam riwayat yang lain itu kepala kasur, yakni kepala kasur, jadi ya di bagian kepala di kasur, ya, di kasur di bagian kepalanya. Falamma rafa'a ata bi janazati imra'atin min Quraisyin. Ketika setelah selesai, lalu didatangkan jenazah wanita dari Quraisy, atau minal ansar, atau mungkin dari ansar. Ini syak dari rawi, ragu dari rawi. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, ya Abu Hamzah. Ini kunyahnya Anas. Kunyahnya Anas bin Malik adalah Abu Hamzah. Abu Hamzah Anas bin Malik. Ya Abu Hamzah, hadhihi janazatu fulanah ibnata fulan.
fasalli 'alaiha. Wahai Abu Hamzah, ini jenazahnya fulana binti fulan, maka mohon disalatkan atasnya. Fasalla 'alaiha. Lalu Anas bin Malik menyolatkannya. Faqama wastaha. Lalu Anas bin Malik berdiri di tengahnya, yakni di tengah-tengah jenazah. Ya, di antara dada sampai paha, pinggang, ya, di antara pinggang. Wa fi riwayatin inda ajziyatiha wa 'alaiha na'syu akhdar. Di sisi ajziyah. Ajziyah ini apa? Perut, ya, daerah perut. Ajziyah itu pinggang sampai sini perut. Wa 'alaiha na'syul akhdar, itu apa artinya? Ditutup dengan kain. Oh, ditutup dengan kain warna hijau, ya. Warna hijau. Wa fina Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi, dan di antara kita ada Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi. Ini seorang tabi'in, ya, yang terkenal keilmuannya pada waktu itu. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamuhu 'ala rajuli wal mar'ah qala ya Aba Hamzah. Jadi ketika ia melihat, yakni Al-Ala bin Ziyad melihat kenapa Anas bin Malik berbeda berdirinya antara laki dengan wanita saat menyolatkan, qala, dia berkata, ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu haitsu qumta. Apakah begini konon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika engkau berdiri, seperti engkau berdiri? Wa minal mar'ati haitsu qumta, dan untuk wanita sebagaimana kamu juga berdiri? Qala na'am. Anas mengatakan iya. Qala faltafata ilaina Al-Ala'u. Lalu Al-Ala bin Ziyad menoleh kepada kami. Qala ihfadhu. Lalu Al-Ala menoleh kepada kami, yakni menoleh kepada jemaah, dan beliau berkata, ihfadhu, hafalkan, jaga ini yang datang dari Rasulullah melalui Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan derajat hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi menghasankannya dan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkannya. Ya. Kemudian hujjah yang kedua, wa hadithu Samurata ibni Jundab, ada yang bacanya Jundub. Qala, ia berkata, salaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa shalla ala ummi Ka'bin matat wa hiya nufasa, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati 'alaiha wastaha. Dari Samurah bin Jundab, jadi Samurah meskipun diakhiri tak marbutah, dia seorang laki-laki, Samurah. Ya, dia seorang laki-laki. Jadi laki-laki pada para sahabat meskipun diakhiri tak marbutah, meskipun nama diakhiri tak marbutah belum tentu atau bukan berarti itu nama wanita. Salaitu khalfan Nabi, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa shalla ala ummi Ka'ab, dan beliau sedang menyalatkan atas Ummi Ka'ab yang meninggal dunia. Wahia nufasa, sedangkan Ummu Ka'ab ini meninggal dunia dalam keadaan nifas, yakni artinya setelah melahirkan ia meninggal dunia. Setelah melahirkan ia meninggal dunia. Meninggal disebabkan karena melahirkan. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri lis-salati 'alaiha, untuk menyolatkannya. Wastaha, dan berdirinya di tengah. Berdirinya di tengah. Ini qaul awal, qaul yang pertama. Jadi ternyata ada beberapa qaul ketika menyolatkan mayit, dikumpulkan oleh Syekh Abu Malik. Ya. Wal qaulu tsani, sedangkan perkataan yang kedua, ayyaqifa 'inda sadril mayyiti sawa'un fi dzalika rajul wal mar'ah.
berdiri di tengah mayit meskipun mayit itu laki-laki dan perempuan sama saja. Ini qaul yang pertama. Qaul yang kedua, tapi kata Syekh Abu Malik, wa qad ajabu an hadithi Anas al-mutaqaddam bi an wuqufihim 'inda wastil mar'ah innama kana min ajli sitri haitsu lam takun an-nu'ush. Dan mereka menjawab qaul yang pertama dari perbuatan Anas, yang Anas berdiri di kepala untuk laki-laki, berdiri di tengah untuk wanita. Itu dijawab oleh mereka bahwasanya ya wuqufuhum, berdirinya mereka itu indal wastil mar'ah, di tengah-tengah wanita, innama kana min ajli sitr, hanya saja disebabkan karena untuk menutupi, haitsu lam takun an-nu'ush. Nanti dibacakan, diterjemahkan ya. Wastashhada bi ziyadah rawaha Abu Dawud, dan menjadi saksi atau ada syahidnya di sini dengan tambahan apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud min hadithi Anas al-mutaqaddam hiya qala Abu Ghalib ila akhirih. Fasa'altu an sani'i Anas fi qiyamihi 'ala al-mar'a 'inda 'ajizatiha فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترها من القوم. نعم ترجم. Pendapat kedua, berdiri sejajar dengan dada mayit, baik jenazah laki-laki maupun perempuan. Mereka menjawab hadis Anas bin Malik yang telah lalu, bahwa mereka berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah wanita dengan tujuan untuk menutupinya karena tidak tertutup keranda. Mereka berdalil dengan tambahan yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Anas yang lalu, yaitu Abu Ghalib berkata, aku bertanya tentang perbuatan Anas, yaitu ia berdiri sejajar pada bagian tengah jenazah wanita. Mereka menceritakan kepadaku bahwa ia melakukan seperti itu karena tidak ada keranda yang menutupinya. Jadi imam berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah untuk menutupinya dari pandangan orang-orang. Naam, jadi di sini ilatnya untuk menutupi jenazah. Ini pandangan perkataan yang kedua. Jadi nu'ush di sini kayak semacam apa? Keranda. Apa ya? Tandu yang untuk meletakkan mayit di atasnya. Namun ini akan dibawakan bantahan oleh Syekh Abu Malik terhadap pendapat yang kedua ini dengan pendapat Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Namun waktu sudah berlalu, fa insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.